Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada renungan harian pagi hari ini dan mempunyai sebuah tema, yaitu 3 kata bijak di dalam kehidupan pelayanan kita. Saya mulai dengan sebuah wawasan demikian, bahwa biasanya kita seringkali memisahkan pelayanan itu konteksnya harus di gereja. Sedangkan pelayanan di dunia sekuler kita anggap itu bukan pelayanan. Berdagang, berkantor, bisnis, politik, itu bukan wilayah dari pelayanan kita. Saudara, sesungguhnya anggapan seperti ini perlu kita kritisi. Bahkan seharusnya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dimanapun saudara dan saya berada, disitulah tempatnya pelayanan itu harus eksis, harus nyata, harus berada. Karena di tengah-tengah pelayanan yang sehari-hari seperti itulah, keterlibatan anak-anak Tuhan memiliki daya juang, memiliki kemampuan yang perlu selalu teguh, clear, tangguh di dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan iman percayanya. Demikian juga bahwa di dalam pelayanan bergereja itu juga tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang mengharuskan setiap kita menjaga, memelihara iman dengan kokoh, tangguh. Saudara-saudara, maka disitulah bisa kita pahami gereja juga dianggap sebagai pusat pembentukan nilai-nilai spiritualitas pelayanan kita. Yang baik untuk kita pahami adalah dimanapun saudara dan saya berada, kita adalah para pelayan Tuhan. Melayani Tuhan, berjumpa dengan anggota keluarga kita, berjumpa dengan orang-orang lain, melakukan transaksi dalam dunia dagang, bisnis kita. Kita duduk di meja rapat berjam-jam pun dengan rekan-rekan kita, kita melayani Tuhan di situ. Nah, ternyata melayani Tuhan dalam keberagaman kegiatan ini, kita bisa bersentuhan dengan orang-orang lain. Kita bisa bersenggolan, kita bersinggungan dengan orang-orang lain. Dan dalam kondisi seperti ini, membuat kita bisa menjadi akrab dengan kesulitan, dengan gesekan, dengan himpitan di antara kita dengan orang-orang lain ini. Saudara, 3 hal bijak yang dianjurkan oleh Paulus di dalam surat Roma 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ada kata yang bijak berkata, mengapa merasa kecewa? Karena harapanmu tidak ada pada Tuhan, melainkan pada dunia. Pengharapan membuat kita bisa bersemangat, pengharapan membuat kita menjadi kuat. Tetapi arahkanlah pengharapan itu pada nilai-nilai yang mulia, yang sesuai dengan kesempurnaan dalam Kristus. Maka saat kita mengalami kegagalan di dalam melayani, janganlah berputus asa dan sedih. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Bayangkanlah, Tuhan yang akan memunculkan keberhasilan bahkan yang lebih besar pada masa mendatang. Dengan mengingat dan mengusahakan hal ini, kita bisa bersukacita ketika saatnya sudah tiba. Yang kedua adalah sikapilah dengan kesabaran ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah. Tetapi jangan menjadi pasif, melainkan terus aktif sambil mengoreksi diri dan melakukan inovasi agar kita bisa berhasil di dalam meraih apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Allah dan minta bahwa Tuhan juga campur tangan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa itu bukan berarti kita harus berdoa seperti tidak kenal waktu. Bukan.
Berdoa bukan seperti orang berpuasa Senin Kemis. Kalau ada maunya baru rajin berdoa. Bertekun membutuhkan kedisiplinan diri. Kedisiplinan di dalam menjalaninya. Kedisiplinan di dalam berkaitan dengan keteraturan. Kemudian menjadi kebiasaan. Biasakanlah diri kita untuk berdoa pada Tuhan dalam susah maupun senang. Amin. Semoga cinta kasih Tuhan menaungi kita semua.